Bab 3189. Sebenarnya kami ingin sekali membantumu. Mampu bertarung hingga detik ini, kemampuan mereka berdua terbilang sangat mencengangkan. Erikkin terlihat sangat santai, tetapi sesungguhnya, meski pil iblis tidak memberi efek samping, namun di tengah keterampilan sihir hitam Fire Devouring, semakin banyak reiki yang diberikan oleh iblis langit bermata tiga, tubuh Taois seseorang pun akan semakin banyak terluka. Mulai dari menahan 3 tebasan Yason Chan tadi, saraf-saraf Erikkin mulai merasakan sakit dari efek samping yang ditimbulkan. Namun dengan cepat dia menepis rasa sakit itu dari pikiran. Terdengar suara, peng, kali ini perisai emas milik Yason Chang pun hancur karena tebasan Erikkin. Bocah Qin, jika kamu terus-menerus menelan energi iblis, pada akhirnya bisa saja merusak fondasi kultivasi yang ada. Iblis langit bermata tiga juga dikagetkan Erikkin, alhasil mengingatkan dengan tidak sabar. Senior, tenang saja, aku paham soal ini, kata Erikkin sambil tersenyum. Yason Chang yang ditebas terus-menerus terdorong ke belakang. Saat ini, jika keterampilan sihir hitam Fire Devouring diakhiri, energi iblis akan berkurang, pada akhirnya dirinya lah yang akan menjadi lebih lemah. Manfaat dari pil iblis juga sudah mulai melemah. Di kesempatan yang tersisa ini, bagaimanapun caranya dia harus bisa membunuh Yason Chang si penyebab masalah itu. Erikkin benar-benar gila. Terkena satu tebasan kuat, Yason Chang langsung terlempar jauh. Raut wajahnya terlihat menderita, sama sekali tidak ada lagi arogansi sebelumnya. Badan tengah dibaluti baju perisai, meski tidak terkena luka gores, tetapi organ-organ dalam tubuhnya terasa sakit, terasa sangat mematikan. Mungkin saja boleh menelan pil iblis, agar bisa mengeluarkan kemampuan terpendam dalam diri. Sebuah rencana muncul dalam pikiran Yason Chang. Sebagai benda penyelamat, di tangan setiap master pasti menyimpan sedikit banyak pil iblis. Tetapi dengan segera Yason Chang membuang pemikiran itu. Tidak boleh, kecepatan orang ini terlalu mengejutkan, dia juga memiliki jurus terpendam. Tiba saatnya nanti, jika waktu diulur terlalu lama dan pil iblisku menimbulkan efek samping, aku bahkan tidak memiliki kesempatan terakhir lagi. Harus lari, ini adalah solusi yang paling pasti dan paling menjanjikan. Asalkan bisa melarikan diri, kelak aku akan menjaga jarak dengan orang ini. Yason Chang menggigit gigi, lalu menghilangkan pemikiran bahwa ini adalah kesempatan terakhir baginya untuk melawan dan memenangkan pertarungan. Sebenarnya, saat Erikkin memilih bertarung mempertaruhkan nyawa, dan Yason Chang berencana melarikan diri, menang dan kalah sungguh tidak lagi berarti. Ujung mata melirik Lenon Gan dan kelompoknya yang sedang dililiti Reiki. Jika melarikan diri sendiri, orang-orang itu pasti akan mati. Tetapi saat ini dia tidak bisa peduli terlalu banyak. Kapal bintang tepat di tepi pulau, cukup dengan mempelajari cara Erikkin waktu itu, menembus ke dalam lautan bintang, tanpa berhenti, tanpa menepi. Sekalipun Erikkin berencana mengejar dirinya, dia tidak akan berhasil. Lari. Setelah memikirkan hal itu dengan matang, saat menyambut Erikkin datang, Yason Chang melambaikan tangan melempar sebuah panah. Ledak. Yason Chang mengucap dengan suara kecil, lalu sambil menahan sakit, dia memasukkan sejumlah reiki ke dalam barang dewa itu. Setelah itu tanpa memusingkan benda itu bisa meledak atau tidak, dia pun melarikan diri sejauh mungkin. Erikkin mengerutkan kening, segera melambaikan tangan mengeluarkan sejumlah kening untuk mengunci ruang hampa itu. Bersamaan dengan membungkus panah itu, dia mengusir pergi kerohanian barang dewa milik Yason Chang. Dan memanfaatkan kesempatan itu, Yason Chang telah pergi semakin jauh. Dia melarikan diri.
Dari kejauhan, Johanni dan kelompoknya yang melihat situasi itu sontak memahami maksud Yason Chang. "Saudara Chang, tolonglah kami." Melihat situasi itu, Lennon Gun dan lainnya sibuk berteriak, hampir saja kehilangan roh karena panik. Saat Yason Chang terlempar, mereka belum merasakan putus asa, karena mereka tahu Yason Chang masih memiliki jurus andalan yang bisa merubah keadaan dalam seketika. Tetapi kini Yason Chang malah pergi sangat jauh. Siapapun pasti mengerti, orang itu berencana menyelamatkan diri sendiri. Di tengah pemikiran panik itu, mereka lengah dan tidak sadar Reiki malah melilit semakin kuat. "Gadis suci Su, teman seiman Mi, yang di sini serahkan pada kalian." Lennon Gun dan lainnya sangat panik, melihat Yason Chang terbang semakin jauh. Ekspresi wajah Ritz Sun menjadi dingin, segera merenggangkan formasi, lalu terbang dengan cepat. Selamanya dia tidak akan pernah lupa dengan cahaya Reiki yang dikeluarkan Yason Chang, yang pada akhirnya berhasil membunuh Firdo Zhang, satu-satunya sahabat yang dia miliki. "Berhenti!" Ritz Sun berteriak keras, sembari mengeluarkan Reiki dari telapak tangannya, langsung melaju ke arah Yason Chang. Yason Chang sama sekali tidak peduli, sebaliknya terus-menerus mengeluarkan ilmu sihir Taoisme, terbang semakin cepat. Hanya saja, Reiki yang dikeluarkan Ritz Sun bagai seekor ular, yang mampu menembus ilmu sihir, akhirnya langsung melititi badan Yason Chang. "Ritz Sun, kamu jangan gila, aku tidak ada dendam denganmu, kita tidak perlu saling melukai seperti ini." Yason Chang merasakan tubuhnya sendiri terlilit kuat, dan membuat pergerakannya semakin terhambat. Dia pun sambil terus menoleh kembali melihat Erikin yang semakin dekat. Raut wajah berubah drastis, dia berteriak pada Ritz Sun. "Begini saja, bukankah kamu suka dengan berbagai keuntungan? Aku berikan kamu 10.000 koin roh, atau 20.000, dan beberapa barang dewa, tetapi kamu segera lepaskan aku, bagaimana? Mati saja kamu." Mata Ritz Sun dipenuhi urat merah, gigi menggigit keras sampai mengeluarkan bunyi. "Aku memang serakah dan pelit, tetapi jika aku menerima barang darimu, aku akan bersalah pada sahabatku yang sudah mati. Jika kamu ingin pergi, langkahi dulu mayatku." Ritz Sun tahu, dirinya sama sekali tidak memiliki kemampuan melawan Yason Chang. Tetapi setidaknya bisa meluapkan sedikit amarah demi balas dendam yang terpendam. "Kamu benar-benar gila, orang sepertimu mana mungkin memiliki sahabat?" teriak Yason Chang dengan nada meremehkan. Entah setan apa yang merasuki Ritz Sun, melihat cara yang digunakan tidak mempan. Sekujur tubuhnya mengeluarkan Reiki, terus-menerus meronta melepaskan diri. Hanya saja, Ritz Sun terus-menerus mengendalikan tali spiritual itu meski harus memuntahkan darah, meski wajah pucat pasi, sampai mati pun tidak akan dia lepas. "Sialan, bahkan langit pun tidak berpihak lagi padaku." Melihat Erikin semakin dekat, Yason Chang semakin merasa emosi. Bahkan Ritz Sun yang selalu serakah dan hanya mengenal uang, mendadak berubah total, bahkan siap bertaruh nyawa melawan dirinya. Sebenarnya apa yang sudah Erikin lakukan? Tebasan Raja Abadi. Meskipun saat ini hawa-hawa Erikin sudah melemah, namun cahaya pedang yang dihasilkan pun masih mencapai ribuan. Di atas 1000 cahaya pedang, masih setara dengan ilmu dewa tingkat 4. Dipadukan dengan pisau Yoyang, tebasan itu langsung mendarat pada tubuh Yason Chang. Yason Chang menjerit sesaat, lalu terdengar bunyi retakan. Itu adalah bunyi dari baju perisai yang sedang dia kenakan. Melihat Erikin kembali mengangkat pisau Yoyang, badan Yason Chang bergetar hebat. Sebuah ancaman kematian ada di depan mata, tubuhnya bagai jatuh ke dalam lubang es yang sangat dalam. Sebelumnya ada baju perisai yang melindungi tubuh, kini kehilangan barang dewa itu,
kemungkinan besar tubuhnya akan langsung putus menjadi dua bagian. Dan dihadapkan dengan Ritsun yang berjuang mati-matian, ingin terlepas dan melarikan diri pun tidak mungkin lagi baginya. Teman seiman Yuan, teman seiman Wei, bantulah aku, setelah aku bebas, aku pasti akan balas budi. Di tengah rasa putus asa, Ya Songchang melihat ke kejauhan dengan ekspresi penuh berharap. Sebenarnya saat bertarung dengan Eric Qin, dia sudah menyadari kehadiran Sony Yuan dan Yamin Wei di sana. Tetapi melihat keduanya hanya menjadi penonton, siapapun tidak mempedulikannya. Namun kini sedang dalam bahaya besar, Ya Songchang tidak bisa berpikir terlalu banyak lagi. Hanya saja, yang membuat raut wajah Ya Songchang semakin buruk adalah, "Saudara Chang, sebenarnya kami ingin sekali membantumu, tetapi sebelumnya kamu pernah berkata, seumur hidup ini tidak akan ada hari di mana kamu meminta bantuan kami, jadi demi menjaga harga dirimu, kami rasa sudahlah," kata Yamin Wei sambil tersenyum. Bersambung.